Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman yang sudah serba canggih ini, budaya barat atau asli sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar orang. Salah satunya yaitu pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar dan tidak dilarang. Padahal dalam agama Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan sangat dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Faktanya saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah lantaran terjadi karena kecelakaan merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zina muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Hukumnya adalah dengan cara dirajam atau dilempar batu hingga mati bagi pelaku zina muhson, dan hukuman dera atau cambuk, serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhson. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang yang keduanya 100 kali dera, dan janganlah balas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Nur ayat 2. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi. Di antara mereka kamu yang menyaksikannya, kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Quran Surah An-Nisa ayat 15. Lantas, bagaimana cara seseorang jika ingin bertobat dari perbuatan zina? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, berikut ini adalah amalan penghapus dosa zina. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa-dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyesali dosa yang pernah dilakukan, dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tobat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang haruslah bertobat dengan sungguh-sungguh atau tobat nasuha. Tobat nasuha adalah tobat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hamba yang melakukan kesalahan
sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Tahrim ayat 8, orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Lalu yang ketiga, sholat taubat. Sholat taubat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa seseorang yang ingin bertobat atas dosa-dosanya, dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Quran surah Al-Imran ayat 135. Yang kelima, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang dan sebagainya. Seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menghapuskan dosa zina. Seseorang yang melakukan perbuatan zina tersebut wajib bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.